Bang Doli, kalau misalkan tadi ada titipan, ada isu titipan 4 nama dari Jokowi, ini bisa mengganggu jatah bagi partai koalisi pendukung Prabowo Gibran tidak, Bang Doli? Atau bagaimana nanti Golkar merespons hal ini? Nah, pertama saya kira kita harus clearkan ya. Saya belum tahu, belum pernah mendengarkan tadi ada apakah istilahnya titip-titipan dan segala macam. Apalagi tadi saudara Habibur Rahman mengatakan bahwa teman-teman Gerindra juga tidak tahu. Tapi kalaupun kemudian misalnya itu ada, ya saya kira itu kan juga komunikasi yang selama ini terjadi sangat intensif antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, gitu ya. Dan saya yakin kedua tokoh bangsa ini sama-sama paham posisinya masing-masing, ya. Pak Jokowi tahu bahwa beliau adalah presiden 2 periode yang akan berakhir, dan juga sudah hampir dipastikan bahwa presiden yang melanjutkan itu adalah Pak Prabowo yang temanya adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kesinambungan pemerintahan 2 periode dan yang akan datang seperti yang sudah sampaikan dalam kampanyenya Pak Prabowo, saya kira juga tidak ada masalah kalau kemudian ada beberapa nama yang diusulkan, ya. Jadi saya kira kita jangan memakai istilah yang sangat intimidatif, misalnya menitipkan gitu. Hmm. Nah, kalau usulan itu kan bisa saja. Tetapi kan kita sangat paham bahwa yang mengambil keputusan terakhir itu adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029 yang memang itu mempunyai hak prerogatifnya gitu. Jadi nama boleh saja Oke, bukan. diusulkan, apalagi kalau misalnya nama-nama itu dianggap baik dan tepat, saya kira akan dipertimbangkan Pak Prabowo. Oke, Bang Doli, dari Golkar bagaimana ketika tadi kalau misalkan banyak usulan, banyak rekomendasi kan bisa juga ini memusingkan presiden terpilih yang punya hak prerogatifnya. Dari Golkar bagaimana? Kemudian komunikasinya sejauh ini bagaimana sih soal kabinet mendatang, Bang Doli? Saya yakin Pak Prabowo dan bersama Mas Gibran itu sudah punya rumusan ya tentang komposisi, kemudian kriteria-kriteria apa saja yang nanti kemudian dipergunakan dalam menyusun kabinet. Dan rumusan itu saya kira juga sudah pernah dikomunikasikan dengan ketua-ketua partai politik, termasuk ketua partai politik khususnya ketua partai politik yang kemarin melakukan kerjasama politik mengusung pasangan 02 membangun koalisi Indonesia Maju. Nah, dan saya kira kan pembicaraan-pembicaraan itu juga pasti tidak kemudian misalnya sekarang dalam undang-undang kementerian ada 34 menteri itu sudah dibagi habis gitu ya. Itu yang saya katakan tadi, Pak Prabowo pasti juga sudah punya rumusan sendiri terhadap siapa-siapa yang akan dimasukkan dalam jajaran kabinetnya, yang tentu ini dianggap untuk bagaimana menjadi dream team untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan setidaknya. Dan itu saya kira nanti yang terbaik, ya, mana yang mewakili partai politik, mana yang memang diambil di kalangan profesional, apakah itu jalurnya melalui partai politik, jalurnya independen, atau jalurnya misalnya ada usulan dari seperti Pak Jokowi dan segala macam, itu nanti juga akan menjadi pertimbangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke.